Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita bersama-sama dengan orang tua kita, atau ketika kita bersama-sama dengan orang yang dituakan, kita pasti akan mendengar pengalaman mereka masing-masing. Pengalaman yang membuat mereka bisa bertahan, pengalaman yang membuat mereka tetap bisa menjadi berkat, pengalaman yang membuat mereka ingin menunjukkan bagaimana ia berbuat, bertindak, menjaga keamanan, atau apapun pengalaman-pengalaman yang dialami oleh orang tua kita. Semua pengalaman itu adalah pengalaman yang menyenangkan, karena kita punya referensi tentang apa yang harus aku lakukan ke depan. Aku punya referensi apa yang aku harus perbuat ke depan. Sukacita bisa bertemu dengan orang yang kita cintai, entah itu ayah kita, entah itu paman kita, nenek moyang kita, dan segala macam. Saudara-saudari yang terkasih, banyak pengalaman-pengalaman itu menyadarkan kita bahwa ternyata inilah hidup. Inilah yang mau digariskan dalam seluruh pengalaman orang beriman. Atau inilah hidup yang mau digariskan dalam pengalaman hidup kita sebagai pribadi manusia. Bahwa ada sejarah, ada kehidupan masa lalu yang menyertai kita saat ini. Kita tidak hadir saat ini saja, tetapi kita ternyata berasal dari masa lampau yang lalu hingga saat ini. Saudara-saudari yang terkasih, dua bacaan yang kita dengar pada hari ini mengajak kita untuk belajar dalam situasi-situasi masa lampau itu. Pengalaman dalam kisah para rasul mengajak kita untuk menyadari bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh Yohanes, ternyata apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri, pengalaman bersama dengan dia, adalah pengalaman yang sungguh nyata. Digambarkan dalam kisah para rasul ini, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang telah kamu dengar daripadaku. Sebab beginilah katanya, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka dan yang berkumpul di situ, Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman yang Yohanes lakukan dan Yesus katakan tentang apa yang harus mereka terima, apa yang harus Yohanes lakukan, adalah satu pengalaman penyempurnaan dalam hidup. Yesus juga hadir untuk menyempurnakan hidup kita. Yesus juga hadir untuk memberikan satu kekuatan kepada kita, keberanian untuk tetap melangkah dalam langkah-langkah iman, langkah-langkah bersama Tuhan. Bacaan yang lain mengungkapkan juga tentang bagaimana Paulus memberikan gambaran, bagaimana Allah itu memberikan penyertaan lain setelah Yesus pulang menghadap hadiratnya, membawa kemuliaan, menjadi pribadi yang bersama dengan Tuhan untuk
berbuat sesuatu dalam hidup ini, Allah akan memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Saudara-saudari yang terkasih, menyadari bahwa hidup kita adalah hidup yang terus-menerus berjalan dalam lingkar waktu, menyadari akan situasi yang terus-menerus berjalan bersama dengan Tuhan, maka peristiwa Hari Raya Kenaikan Tuhan menyadarkan kita bahwa Tuhan tidak mati. Mati dalam kerangka selama-lamanya Ia akan terkalahkan oleh maut, tetapi mati sungguh ketika Ia mengalami peristiwa Paskah yang lalu. Ia mati sungguh, tetapi kemudian Allah bekerja, berkarya untuk mengangkat Dia dalam kemuliaan. Pengalaman inilah yang lalu juga diangkat oleh para rasul untuk meneguhkan, menggenapi, untuk memberikan kekuatan kepada para murid yang mau dengar, mau percaya akan peristiwa-peristiwa bersama dengan Yesus. Seperti halnya kita mendengar cerita orang tua kita. Ketika saya ditugaskan di Kongo, ketika saya ditugaskan, maka peristiwa-peristiwa itu mengajak kita untuk merenungkan bahwa ternyata pribadi orang tuaku, pamanku, pakdeku adalah pengalaman-pengalaman yang sungguh menemukan aku bahwa dia punya peran dalam hidup orang lain. Dan saat ini kita menjadi bagian dari pengalaman itu. Saat ini kita diajak untuk menjadi cerita yang baru, menjadi berkat, menjadi rahmat, menjadi pribadi yang mengajak orang untuk semakin mengenal Tuhan, untuk bisa bersama dengan orang lain menyadari akan adanya kehadiran Tuhan dalam hidup manusia. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita sampai pada situasi itu, maka sesungguhnya pengalaman yang membahagiakan itu adalah pengalaman yang tidak ternilai, pengalaman yang tidak bisa diartikan dalam kerangka hanya material saja. Tapi pengalaman itu adalah pengalaman untuk membangkitkan semangat iman, semangat mengenal Tuhan. Menjadi murid Yesus saat ini kita diajak untuk menyadari bahwa panggilan kita adalah panggilan untuk mengenalkan Tuhan Yesus, mengenalkan pribadi Yesus, bukan mempertentangkan siapa Yesus, siapa Isa, siapa Kristus. Tetapi pengalaman yang sudah dirasakan oleh para rasul menyadarkan kita bahwa mereka sampai pada titik mereka sangat bersuka cita. Para murid menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita,
Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka telah mengalami transendensi atas penglihatan mereka sendiri. Situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, dan ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Pengalaman panca indera mau memberikan cerita tentang apa yang ia lihat, apa yang ia rasakan. Kenaikan Yesus ke surga mengajak kita untuk semakin mengimani, bukan dalam tatar untuk saling debat, diskusi, tapi dalam tatar sesuatu yang terdalam, sesuatu yang ada dalam batin, untuk lebih mengenal Tuhan secara utuh. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari pada hari raya kenaikan Tuhan ini kita semakin mengimani, semakin menumbuh kembangkan kebanggaan, sukacita atas pribadi Yesus yang adalah saudara kita, pribadi manusia yang juga menjadi pengantara berkat, pengantara rahmat, pertobatan atas hidup kita. Semoga kenaikan Tuhan hari raya ini menyadarkan panggilan kita sebagai umat Katolik. Amin.